Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Budi Prajojo dengan NIM 61014200095. Asal nomor PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan pendekatan pembelajaran tenis meja untuk siswa SMA kelas 10. Konsep permainan tenis meja. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain atau dua pasang pemain secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Untuk kompetensi dasar, yang pertama, menjelaskan tahapan teknik memegang bat, pukulan forehand, pukulan backhand, service, smash pada permainan tenis meja. Dan yang kedua, menemukan variasi dan kombinasi teknik memegang bat, pukulan forehand, pukulan backhand, service, smash pada permainan tenis meja. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan variasi dan kombinasi teknik memegang bat, pukulan forehand, pukulan backhand, service, smash pada permainan tenis meja. Yang keempat, menjelaskan tentang keterampilan gerak permainan tenis meja, memegang bat, pukulan forehand, dan backhand, dan service. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan tahapan teknik memegang bat, pukulan forehand, pukulan backhand, service, smash, permainan tenis meja. Yang kedua, menemukan variasi dan kombinasi teknik memegang bat, pukulan forehand, pukulan backhand, service, smash pada permainan tenis meja. Yang ketiga, menjelaskan tentang keterampilan gerak permainan tenis meja, memegang bat, pukulan backhand, forehand, dan service. Yang keempat, melakukan gerakan teknik memegang bat, pukulan forehand, pukulan backhand, service, smash pada permainan tenis meja. Yang kelima, melakukan gerakan variasi dan kombinasi teknik memegang bat, pukulan forehand, pukulan backhand, service, smash pada permainan tenis meja. Yang terakhir, mencoba tugas keterampilan gerak permainan tenis meja ke dalam permainan sederhana dan atau tradisional, dilandasi nilai-nilai disiplin, sportif, kerjasama, dan percaya diri. Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Yang pertama, menjelaskan sejarah perkembangan tenis meja. Yang kedua, menunjukkan pertandingan tenis meja secara langsung atau melalui media elektronik. Yang terakhir, melatih siswa agar bisa melakukan teknik-teknik dalam tenis meja. Untuk teknik dasar tenis meja. Yang pertama, teknik memegang bat. 1. Pegang bat seperti sedang bersalaman dengan orang lain. Bidang bat tersebut harus tegak lurus dengan lantainya. Yang kedua, lalu jari-jari tangan diluruskan pada bidang permukaan bat bagian bawah serta luruskan pola ibu jari dan bagian permukaan bat yang lain. Yang ketiga, tekuk ibu jari sedikit dan lemaskan sehingga permukaan batnya dapat tegak lurus dengan kuku pada ibu jari saat akan melakukan pukulan. Sekitar 3 cm dari sisi jari telunjuk harus ada sandaran bidang bat di antara lekukan telunjuk dan ibu jari. Yang terakhir, jari telunjuk tidak diperbolehkan melintang ke atas bat dan harus berada di bagian bawah bat dengan dekat. Usahakan ibu jari tidak terlalu merapat dengan batnya. Lalu, yang kedua, teknik pukulan forehand. Caranya adalah yang pertama, lengan atas berada di dekat tubuh dan bentuk sudut 90 derajat. 2. Berat badan bertumpu pada kaki kanan. Yang ketiga, gunakan siku sebagai titik untuk melakukan pukulan bola. Yang keempat, pastikan untuk memukul bola dengan posisi dari samping kiri atau kanan badan. Dan yang ketiga, teknik pukulan backhand. Caranya 1. Kaki kiri ditarik agar mundur ke belakang. Yang kedua, tangan memegang bat di depan badan atau di samping kiri badan di lengan atas membentuk sudut kecil dengan badan. Yang ketiga, pukulan dilakukan dengan menggerakkan bat dari arah belakang ke arah depan samping.
Yang keempat, bat harus mengenai bola pada saat bola mencapai titik tertinggi. Dan yang keempat, teknik servis. Caranya adalah 1. Bola harus dipegang di atas permukaan meja agar lawan dan wasit melihatnya. 2. Bola harus dipegang di telapak tangan dengan jari menggeliat dan melemparkan vertikal setidaknya 6 inci. Yang ketiga, bola harus dipukul hanya pada saat turun. Yang keempat, bola harus dipukul di belakang garis akhir. Yang terakhir, teknik smash. Caranya adalah yang pertama, usahakan posisi bat berada lebih tinggi agar saat melakukan teknik smash, bat bisa dipukul ke arah bawah. Yang kedua, pada waktu bola memantul dari meja, tubuh condongkan ke depan. Yang ketiga, pada saat yang bersamaan, pindahkan berat badan dari kaki belakang ke kaki depan. Yang keempat, bola tenis pukulan saat tingginya setara dengan bahu pemain. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan yang pertama demonstrasi, yang kedua diskusi, yang ketiga penugasan, yang keempat problem based learning, yang kelima pendekatan saintif TPACKF, yang keenam dalam jaringan Google Classroom, Zoom, WhatsApp Group. Untuk media, alat, dan bahan, yang pertama media, laptop atau PC dan infrastruktur, fokus Android, gambar-gambar dan video dari YouTube, Zoom Meeting, Google Chrome, WhatsApp Group. Yang kedua, alat dan bahan, yakni 1. Bat, 2. Bola tenis meja, 3. Meja tenis meja, 3. Net. Untuk kelebihan dan kekurangan, yang kelebihannya 1. Melatih konsentrasi siswa. Yang kedua, siswa mampu mengetahui sejarah sasaran prasarana dan teknik dasar permainan tenis meja. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan pegangan bat pada tenis meja. Yang keempat, pembelajaran tenis meja lebih menarik karena disisipi game. Untuk kekurangan, yang pertama, sulit jika siswa tidak dapat fokus dan berkonsentrasi saat pembelajaran. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Yang ketiga, kebanyakan siswa malu bertanya. Hal tersebut membuat siswa susah untuk memahami pembelajaran. Yang terakhir, kurangnya waktu untuk pembelajaran karena biasanya pembelajaran tidak lebih dari 2 jam. Sedangkan jika berlatih untuk waktu yang lebih lama lagi, pembelajaran akan lebih maksimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.